pemain bermimpi tentang seorang gadis yang dikejar oleh kakek tua dan keberadaan sebuah kristal. Ketika gadis tersebut tertangkap oleh sang kakek tua, kristal tersebut bersinar dan pemain pun terbangun. Dikisahkan bahwa pada hari itu pemain berusia 16 tahun dan harus menjalani upacara kedewasaan. Upacara kedewasaan tersebut, pemain harus melewati hutan ke kristal yang berada di tengah hutan. Ketika mencapai kristal yang berada di tengah hutan tersebut, pemimpin dari hutan, Charlotta, datang dan memberi selamat kepada pemain dengan memberikan sebuah kristal. Namun belum sempat menyelenggarakan keberhasilan tersebut, seorang gadis di desa yang bernama Ariel jatuh sakit dengan penyakit yang bernama penyakit kristal. Pemain yang kala itu telah melewati upacara kedewasaan ditugaskan untuk mencari obat tersebut di luar desa. Sesampainya di kota yang berada di luar desa tersebut, pemain menemukan seseorang bernama Larkicus di dalam perpustakaan yang mengatakan bahwa ia mengetahui tentang obat dari penyakit kristal. Setelah berhasil mengalahkan monster yang bernama Bulbasaur, yang mana tanduknya dapat digunakan untuk menjadi obat untuk penyakit kristal, pemain pun kembali ke desa dan menyembuhkan Ariel. Pemain ingin membalas budi kepada Larkicus dan ditugaskan untuk mengaktifkan reruntuhan yang berada di Fire Mountain dan Ice Mountain. Sesudah berhasil mengaktifkan kedua reruntuhan tersebut, pemain pun kembali ke desa untuk beristirahat. Huh? Pada malam harinya, seusai aktifnya reruntuhan, muncullah sebuah portal dari reruntuhan di kedua gunung tersebut. Di dalamnya muncullah sebuah menara yang sangat besar, beserta monster-monster di dalamnya. Sedangkan di dalam hutan, kristal mulai retak dan hingga akhirnya kristal tersebut pecah. Keesokan harinya, saat player bangun, ia menemukan seekor kucing berwarna hitam dan putih dengan pita oranye. Dan si player menemukan bahwa kota tersebut telah kosong, kecuali player sendiri dengan temannya yaitu Norstalen. Kemudian mereka masuk ke dalam hutan dan menemukan bahwa kristal tersebut telah pecah. Norstalen mengatakan bahwa kristal tersebut bukannya kristal yang biasa, melainkan sebuah kristal core. Setelah itu, pemain langsung mencari Larkicus untuk menanyakan padanya. An ancient civilization once flourished in these lands. Its wealth was built on technology derived from the power of the crystals. But one day, the crystals disappeared from the world. Without its supporting energy, the civilization collapsed. Collapsed into dust. But now, you are holding one of those same crystals. How? No, never mind. What matters are the results. You possess the very cause of that tragic catastrophe. But it is ironic.
Without the power of the crystals, I could never have completed my project. If gods do exist, then I think I owe them my gratitude. Cause and effect, if the correct prerequisites are in place, then the event they are destined to trigger will occur. You have performed your role, and the world has no more need of you. Like how they jump. It's been a long time since I last died. What's wrong? Never seen anyone rise from the dead before? I had to learn how to defeat death. Although, in a world without crystals, the technique has become difficult. Of course, that will soon change. The catastrophe to come transformed the past. But this time... What is this? What is this crystal? Setelah bertemu dengan Lerkekes menceritakan tentang peradaban kuno. Namun kemudian Lerkekes menyerang karakter utama dengan monster-monsternya. Setelah karakter utama mengalahkan monster-monster dan Lerkekes, dari situ diketahui bahwa Lerkekes adalah seorang immortal karena ia hidup kembali dengan kekuatan kristal yang ia miliki. What can we do? Eliminate you and the war. It is still a tragedy that we are now living in our futures. The crystal, can it be? You from the forest? Run! You have to flee! Setelah mengalahkan Lerkekes, karakter utama dan Noxtalen pergi ke reruntuhan di padang pasir, di mana seorang kelinci percobaan Lerkekes menyerang mereka akibat kristal yang dibawa sang karakter utama. Ternyata, akibat percobaan Lerkekes, ia menjadi seorang immortal, namun kondisi dirinya tidak stabil. Ia kemudian memberikan alat yang bisa menemukan pecahan kristal. Sang karakter utama mencari pecahan kristal dan membawanya ke desa. Setiap kali ia membawa pecahan baru, muncul bayangan tentang masa lalu sang karakter utama yang sejak kecil ditemukan dan diurus oleh Charlotte. Dan setiap kali pula, penduduk desa mulai muncul kembali. Setelah mengumpulkan semua pecahannya, Crystal Court membentuk lagi dan muncul jalan baru ke hutan. Di dalam kedalaman hutan, karakter utama pun menemukan Charlotte berdiri di samping reruntuhan desa. Charlotte pun menceritakan kejadian 2000 tahun yang lalu saat Archelaus mencoba untuk mengambil kristal Court kaki yang berada di dalam hutan itu. Nah, diceritain kalau di desa itu para penduduk desa mencoba mencegah Archelaus mengambil kristal. Namun Archelaus itu pun membunuh seluruh penduduk desa kecuali si Charlotte yang hendak melindungi kristal itu pun menyerap kekuatan kristal dan bergabung menjadi seorang immortal karena kristalnya masuk ke dalam tubuh si Charlotte, tertanam di dalam dada kirinya. Charlotte pun menceritakan bahwa sebetulnya penduduk desa itu merupakan arwah-arwah dari desa itu pada 2000 tahun yang lalu, pada zaman-zaman dahulu. Charlotte pun akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota tim dari karakter utama dan berencana untuk menemukan bagian-bagian mesin pengubah kristal. Dalam pencarian mesin alat dari pengubah kristal itu, karakter utama perlu bertarung melawan wanita hantu tanpa nama di sebuah kuburan dan juga kadal raksasa yang berada dalam gua. Setelah menemukan semua alat-alatnya, karakter utama perlu melepas kekuatan kristal di Ice Mountain dan Fire Mountain untuk membuka tower yang dibuat oleh Larkeisus agar dapat mengaksesnya. Setelah mencapai puncak tower tersebut,
karakter utama bertemu dengan Charlotta dalam tubuh anak-anak, dan Charlotta menceritakan bahwa tubuhnya diculik oleh Larkesus ketika ia selesai bergabung dengan kristal, sehingga Charlotta meminta agar karakter utama untuk membunuh tubuhnya karena tubuhnya itu merupakan sumber kekuatan dari Larkesus yang membuat ia dapat hidup abadi. Namun setelah itu Larkesus muncul dan mengatakan bahwa ia telah menemukan cara agar kristal tersebut tidak hilang meskipun Charlotta dibunuh. Dan si hero karakter utama kan ngalahin si Larkesius. Terus Larkesius tapi dia tuh berhasil tuh habis itu ngerebut kristal core punyanya si Charlotta. Terus si Charlotta dia itu jadi lemah. Terus habis itu si Larkesius jadi kuat lagi. Nah habis itu Larkesius kan bilang ke karakter utama bahwa percuma menantangin dia karena dia udah jadi kuat. Nah terus habis itu si Charlotta bentuknya sekarang jadi kucing, itu mencoba nyerang si Larkesius tapi nggak berhasil. Nah kan kelihatannya kan kayak tokoh karakter utama kan udah terdesak banget. Nah tiba-tiba Charlotta muncul lagi di di belakangnya si musuh. Terus si Charlotta kayak nyerang lagi si Larkesius, bahwa Charlotta itu menjelaskan bahwa sebenarnya dia tuh sayang banget sama si karakter utama, bahwa sejak 2000 tahun yang lalu pada saat si Charlotta itu dapat Crystal Core, dia tuh udah sengaja membuat Crystal Core itu hanya bisa digunakan oleh si karakter utama. Jadi karena itu si bosnya kan udah kayak dia kan udah berhubungan dekat banget sama Crystal Core kan, sementara Crystal Core itu cuma cocok buat karakter utama. Jadi si perlahan-lahan si bosnya itu kayak kebakar sakitan gitu, habis itu pecah musnah gitu. Nah habis itu si Charlotta menjelaskan bahwa ini udah waktunya perpisahan. Si Charlotta itu harus kembali ke zamannya dia 2000 tahun yang lalu. Habis itu tapi jadi dia tuh udah hidup dari waktu yang lama, tapi maksudnya dia nggak akan melupain si karakter utama lah. Seperti ini perpisahan tapi semua kenangannya tetap diingat. Terus habis itu muncul kayak cahaya putih, terus tiba-tiba si hero balik ke rumahnya. Habis itu si hero itu mengunjungi ke hutan dan tempat danau yang dulunya ada Crystal Core kan nggak ada. Nah terus si hero ngeluarin Crystal Core yang diberikan sama Charlotta, dia lempar ke danau itu. Nah habis itu muncul kredit nih. Nah habis balik kredit, kalau hero nya balik ke danau itu, di danau itu kayak baru tumbuh Crystal Core baru gitu, lagi mulai tumbuh.